Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Pengertian Kalimat Efektif dan Ciri-ciri Utama Kalimat Efektif. Baik, di sini saya sendiri Sriningsi sebagai moderator, Winda Fatmawati sebagai pemateri pertama, Roihatul Zahro sebagai pemateri kedua, dan Dita Rani Setianingrum sebagai pemateri ketiga. Baiklah, kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tepat mengenai sasaran, kalimat yang komunikatif, kalimat yang mudah dipahami, atau dalam batasan yang lebih panjang dapat dikatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami dan pemahaman pendengar, pembaca, komunikan, sama persis seperti yang ada dalam pikiran pembicara, penulis, komunikator. Dengan demikian, kalimat efektif diharapkan dapat memberi informasi kepada pembaca secara tepat seperti yang diharapkan oleh penulis. Berikut ini ciri-ciri utama kalimat efektif. 1. Kelogisan. Kelogisan dalam kalimat efektif dimaksud sebagai ide yang ada dalam kalimat itu, dapat diterima akal sehat, dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, pencuri berhasil ditangkap polisi. Kalimat tersebut akan menjadi logis kalau diubah menjadi seperti di bawah ini. Polisi berhasil menangkap pencuri, atau pencuri berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Contoh lain dari ketidaklogisan sebuah kalimat tampak pada kalimat bercetak miring di bawah ini. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu pada waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat tersebut akan menjadi logis kalau diubah menjadi seperti di bawah ini. Yang terhormat Rektor Universitas Aisyah Pringsewu, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan sekaligus pembukaan acara ini. 2. Kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan dalam kalimat efektif ini adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak pecah-pecah. Penanda-penanda kalimat yang padu dapat dipaparkan sebagai berikut. A. Penanda pertama, kalimat yang padu tidak bertele-tele. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Proses pemilihan dan penetapan bahasa kesatuan kita sangat mudah pada masing-masing perjuangan di mana rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang senasib, seperjuangan serta satu cita-cita. Maka karena kesadaran tadi disertai pemikiran, maka rakyat Indonesia menetapkan bahasa nasional tersebut sebagai bahasa kesatuan. Kalimat di atas akan mudah dipahami apabila strukturnya disederhanakan atau dipecah menjadi beberapa kalimat sehingga menjadi seperti berikut ini. Proses pemilihan dan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan kita sangat mudah. Hal itu disebabkan oleh karena pada masa-masa perjuangan, rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merasakan senasib, seperjuangan serta satu cita-cita. Dengan kesadaran itu dan disertai pemikiran yang mantap, rakyat Indonesia menetapkan bahasa Indonesia tersebut sebagai bahasa kesatuan. B. Penanda kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus agen plus verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Misalnya sebagai berikut. Surat Anda saya sudah baca dan saya sudah pahami isinya. Perbaikan kalimat yang benar. Surat Anda sudah saya baca dan sudah saya pahami isinya. C. Penanda ketiga. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja, transitif, dan objek penderita. Misalnya seperti yang terlihat pada kalimat berikut ini. Mereka membicarakan daripada kehendak rakyat. Yang kedua, mereka membicarakan kehendak rakyat. Contoh yang lain seperti berikut ini. Makalah ini membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat. Perbaikan yang benar dari kalimat di atas yaitu makalah ini membahas desain interior pada rumah-rumah adat. Ketiga, kesejajaran atau paralelisme.
Keparalelan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Hal ini berarti bahwa kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk yang sama, yaitu bentuk nominal. Kalau yang pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk yang sama, yaitu bentuk verbal. Contohnya, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah pengecatan tembok, memasang penerangan, menguji sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Selanjutnya, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Contoh yang selanjutnya, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Kalimat itu dapat diperbaiki dengan cara menyejajarkan kedua bentuk itu seperti kalimat di bawah. Harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Keempat, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai penghindaran penggunaan kata frasa atau bentuk lain yang tidak perlu, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak sampai mengubah makna. Upaya kita untuk melakukan penghematan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Misalnya, karena ia tidak masuk sekolah, dia tidak mengumpulkan tugas. Perbaikan yang benar sebagai berikut. Karena tidak masuk sekolah, dia tidak mengumpulkan tugas. Yang B. Hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Gadis itu sedang memetik sekuntum bunga mawar warna merah. Dia berkuliah di sini sejak 1 tahun yang lalu. Yang selanjutnya, kehadiran Anda merupakan kehormatan bagi kami. Yang D. Hindari pejamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak, misalnya, semua hal-hal penting harus dicatat. Para tamu-tamu undangan sudah dipersilakan masuk. Perbaikan kalimat yang benar sebagai berikut. Semua hal penting harus dicatat. Para tamu undangan sudah dipersilakan masuk. 2.3. Penggunaan kalimat efektif. Adapun penggunaan kalimat efektif umumnya digunakan dalam tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, makalah, laporan penelitian, dan sebagainya. Terima kasih kepada para pemateri. Baiklah, setelah pembacaan materi, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab kami batasi 3 pertanyaan. Dan bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.